Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran akidah akhlak, yang mana kita sudah sampai di halaman 88, yaitu tentang kalimat tarjih, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan suatu musibah kecuali ada 3 macam musibah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Yaitu yang pertama adalah sebagai cobaan, yaitu diberikan kepada orang yang beriman untuk menguji kualitas keimanannya. Jadi Allah uji dia dengan suatu musibah, bahwasanya dia kuat apa tidak. Nah, dengan hal itulah Allah tidak memberikan suatu musibah kecuali itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segi hal apapun musibah itu, pasti jika dia diberikan musibah, pasti dia mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sebagai teguran, diberikan kepada orang beriman yang melakukan kesalahan. Nah, adapun musibah yang diberikan oleh Allah yaitu sebagai teguran. Apa sebagai teguran? Jadi teguran itu, musibah itu diberikan kepada seorang yang beriman dan dia agak melenceng, ya. Jadi orang yang melakukan kesalahan, jadi orang beriman melakukan kesalahan, Allah tegur dengan suatu musibah. Itulah rasa sayangnya Allah kepada orang yang beriman, kepada umatnya, kepada manusia, ya. Yang ketiga, musibah datang yaitu bisa jadi menjadi sebagai azab. Naudzubillah min dzalik. Diberikan kepada orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau musibah datang sebagai azab, itu berarti musibah itu datang kepada orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah, diberikan musibah oleh Allah, diberikan azab oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari segala hal musibah itu yang sebagai azab. Naudzubillah min dzalik, ya. Kalau sebuah teguran atau cobaan masih mending, ya. Naudzubillah kalau sebagai azab. Sebagai orang yang beriman, apabila mendapat musibah, maka seharusnya kita dapat mawas diri saat mendapatkan musibah. Nah, jadi sebagai orang yang beriman itu, jika kita kena musibah, musibah apapun itu, hendaknya kita itu menyadar diri, introspeksi diri. Oh, ada apa? Oh, ada apa dengan adanya musibah ini? Apakah ini teguran oleh Allah Subhanahu wa taala atau ini cobaan? Jadi disitulah seseorang yang beriman jika terkena musibah yang sedang kita alami, jangan dijadikan alasan untuk mengendurkan semangat dalam beribadah kepada Allah. Nah, jika datang musibah, jangan sekali-kali kita kendor dalam apa? Berbuat kebaikan, berbuat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kendor, tapi malah kita semangat. Jadi kalau ada musibah, terus kita semangat. Yang tadinya enggak rajin ngaji, ketika mendapatkan musibah, hal itu dia ingat Allah, dia rajin ngaji, ya. Tetapi harus sebaliknya, yaitu semakin meningkatkan amal ibadah kepada
Allah. Apabila kita bisa seperti itu, maka kita termasuk orang-orang yang dapat mengambil hikmah dari musibah yang sedang dialami. Jadi setiap musibah, apa yang dijelaskan kemarin, setiap musibah pasti ada hikmahnya. Nah, dalam segi hal ini, maka jika kita mengenai musibah, jika seorang mengenai musibah, hendaknya dia jangan kendur dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jangan sampai kendur, tetap semangat, pasti ada hikmahnya. Semua hal itu pasti ada hikmahnya. Agama Islam memberikan tuntunan kepada pemeluknya agar kita dapat terhindar dari musibah. Maka pertama, kita harus sering bersedekah. Sebab sebagaimana sabda Nabi, bersegeralah bersedekah, sebab musibah tidak pernah bisa mendahului sedekah. Nah, jadi setiap sesuatu pasti ada sebabnya. Setiap sesuatu pasti ada sebabnya. Maka dengan hal itulah, setiap ajaran Islam pasti setiap sesuatu itu ada sebabnya. Nah, dengan hal ini, maka harus sering bersedekah. Agar apa? Agar terhindar dari mara bahaya dari musibah. Karena sedekah, kata Nabi, bersegeralah bersedekah, sebab musibah tidak pernah bisa mendahului sedekah. Yang kedua apa? Berdoa apabila kita sedang tertimpa suatu musibah. Nah, yang kedua, selalu berdoa ketika kita sedang tertimpa musibah. Tetap bersyukur, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita terhindar dari mara bahaya, bencana apapun. Karena doa silahul mukmin, doa adalah senjatanya orang yang beriman. Doa adalah senjata orang yang beriman. Maka dengan hal inilah selalu kita berdoa walaupun terkena musibah. Walaupun terkena musibah, selalu berdoa kepada Allah, meminta dijauhkan dari mara bahaya yang lainnya. Adapun doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika tertimpa musibah adalah sebagai berikut. Nah, Rasulullah mengajarkan kita doa yang ketika kita terkena musibah. Apa? Yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ya Allah, ajirni fi musibati. Wahai Allah, berilah kami pahala karena musibah ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya. Dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya. Nah, dalam hal itulah, jadi kita harus ketika kita kena musibah, kita selalu berdoa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ajirni fi musibati, berilah aku pahala, ganjaran pahala di dalam musibahku. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah musibah itu untukku kebaikan darinya, yang lebih baik darinya. Dari hal itulah, dari hal itulah makanya kita selalu berdoa. Jangan sampai kita nggak selalu berdoa. Mau kemana-mana selalu berdoa. Mau kemana-mana selalu berdoa. Karena apa? Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Maka selalu utamakan kemana-mana selalu berdoa. Kegiatan siswa, hafalkanlah doa ketika tertimpa suatu musibah. Nah, doa ini kalian hafalkan, ya. Doa ini kalian hafalkan. Kalian
rekam nggak apa-apa ya, kalian rekam, kirim videonya ke saya ya, kirim videonya ke saya, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha ya. Nah, mari berlatih. Yang pertama adalah tulislah kalimat tarjih lengkap dengan artinya. Yang kedua, tuliskan waktu yang tepat dalam mengucapkan kalimat tarjih. Yang ketiga, tuliskan hikmah bagi orang yang bersabar dalam menerima ujian dari Allah. Yang keempat, tuliskan macam-macam musibah yang diberikan oleh Allah pada manusia. Yang kelima, tulislah doa ketika tertimpa suatu musibah. Nah, jadi dalam hal ini, dalam pelajaran ini, sekarang ini tugas kalian yaitu 5 soal di halaman 89, dan sekaligus kalian hafalkan doa ketika tertimpa suatu musibah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Ala hadiniyah wala quliyatu salaha wala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.